Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 kelas intelijensi buatan NB. Ini adalah video hasil tugas besar kami dengan judul Implementasi Artificial Neural Network atau ANN untuk klasifikasi spesies bunga iris. Dalam proyek ini, kami membangun model kecerdasan buatan untuk membedakan jenis bunga iris berdasarkan fitur fisiknya. Latar belakang dataset. Tujuan utama proyek ini adalah melatih model ANN agar mampu mengenali spesies bunga secara otomatis. Kami menggunakan Iris Flower Dataset, sebuah dataset klasik yang diperkenalkan oleh Ronald Fisher pada tahun 1936. Dataset ini terdiri dari 150 sampel data. Masalah ini termasuk dalam klasifikasi multi-kelas, di mana kami menggunakan 4 fitur input, yaitu panjang dan lebar, kelopak, serta mahkota, untuk memprediksi satu variabel target, yaitu jenis bunganya. Sebelum data masuk ke model, kami melakukan pre-processing agar hasil latihan optimal. Yang pertama yaitu ada data cleaning, data mentah sudah cukup bersih. Jadi kami fokus memisahkan fitur X dan target Y. Yang kedua ada encoding label, karena komputer hanya mengerti angka, kami mengubah nama spesies menjadi format integer. Iris sentosa menjadi 0, versicolor menjadi 1, virginica menjadi 2. Yang ketiga ada partisi data. Kami membagi data dengan rasio 80:20. Sebanyak 120 sampel digunakan untuk melatih model atau training, dan 30 sampel kami sisihkan khusus untuk ujian, testing. Kemudian ada fitur scaling. Terakhir, kami melakukan standarisasi fitur menggunakan standard scaler agar rentang data seragam, sehingga proses optimasi model menjadi lebih stabil dan cepat. Selanjutnya adalah arsitektur model. Kami menggunakan metode multi-layer perceptron atau MLP. Struktur otak buatan yang kami rancang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu input layer, memiliki 4 neuron yang menerima 4 fitur fisik bunga. Lalu hidden layers, terdapat 2 lapisan tersembunyi dengan masing-masing 16 neuron dan 8 neuron. Lalu ada output layer, memiliki 3 neuron sesuai jumlah spesies, menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas klasifikasi. Untuk hyperparameter, kami menggunakan optimizer Adam dengan loss function, categorical, cross entropy, dan dilatih sebanyak 50 epoch. Lalu lanjut ke pembahasan kode. Pertama-tama kita akan melakukan import library untuk melakukan machine learning, yaitu ANN, pembuatan ANN. Pertama-tama kita akan mengimport Panda untuk membaca file tabel, lalu ke NumPy, lalu import NumPy untuk menghitung-hitung angka, lalu import Matplot untuk membuat grafik, Scalar Model Selection untuk membagi data, Scalar Preprocessing untuk merapikan data, TensorFlow otak utama pembuatan ANN, dan terakhir TensorFlow Crush Utils untuk one-hot encoding. Lalu kita lanjut ke load dataset. Di sini kita akan mencoba untuk mencari datasetnya, yaitu Iris GCP. Jika filenya ketemu, dia akan ngeprint Iris berhasil dibaca. Ini 5 data teratas. Jika tidak, maka dia akan mengeprint error file Iris GCP tidak ditemukan. Pastikan file ada di folder yang sama. Lalu lanjut ke persiapan data. Pertama-tama kita akan menginisiasi X, yaitu df drop spesies axis sama dengan 1. Lalu Y-nya sama dengan df spesies. Lalu kemudian kita mengubah data text target menjadi angka dari teks iris setosa menjadi 0, 1, 2. Pertama-tama kita akan menginisiasi yaitu label encoder, lalu Y encode yaitu ini fit transfer Y. Lalu kemudian kita akan menginisiasi 6 classes, yaitu len dari le classes, lalu le tadi, kemudian print jumlah kelas, yaitu jumlah kelas, spesies, dan 6 kelas. Kemudian one hot hand coding pada target. Pertama-tama kita akan menginisiasi Y categorical, yaitu dari sama dengan TO categorical, yang mana isinya yaitu encode dan number class.
Kemudian kita akan ngeprint bentuk data target setelah one hot encoding. Lalu kemudian membagi data latih dan uji coba. Yang mana data latih yaitu data belajar yaitu 80% dan 20%-nya untuk ujian. Jadi jadi di dataset itu memiliki 150 jumlah data, yang mana 130-nya untuk dilatih dan 120-nya untuk dilatih dan 130-nya untuk diuji coba. Yang mana di sini kelihatan kalau 0,2 itu yaitu 20%. Lalu lanjut ke standarisasi data. Yang mana scalar itu yaitu standar scalar yaitu function standar yaitu untuk menstandarin data tadi. Lalu kemudian xtrain yaitu scalar fit transform x. Lalu lanjut ke xtest yaitu mana scalar transform. Dan terakhir print data sudah siap untuk masuk ke N. Lalu lanjut ke membuat model N. Model sama dengan TF keras model sequential, yang mana TF keras layer dense itu diisi dengan 16 activation sama dengan relu, lalu input shape, extrain shape 1. Lalu kemudian layer 2-nya yaitu hidden-nya diisi dengan TF keras layer dense dengan isi 8 activation relu. Lalu lanjut ke output, yang mana outputnya yaitu TF keras layer dense diisi dengan 6 kelas activation submax, yang mana submax itu yaitu untuk klasifikasi multi kelas. Lalu lanjut ke menyusun model. Model kita menggunakan optimizer Adam, lalu loss-nya itu kategorial cross entropy dan matriksnya accuracy. Lalu kemudian trainingnya yaitu kemudian training yaitu history, yang mana akan menjadi hasil history yang berasal dari model fit, xtrain, ytrain, effortnya 50, batch size-nya 16, validation data, yang mana xtest tadi dan digabung dengan ytest, yang mana per box-nya sama dengan 1. Lalu kemudian evaluasi grafik hasil. Loss akurasi sama dengan model evaluate, yang mana xtest yang isinya xtest, ytest dan verbose sama dengan 0. Lalu terakhir print hasilnya, yang mana print akurasi model yang diisi dengan akurasi dikali 100.2f%. Nah, di sini kode untuk membuat grafiknya yaitu PLT figure yaitu size-nya, lalu lanjut ke subplot, isinya, kemudian akurasinya, lalu lanjut ke titelnya, terus diisi grid yaitu true, kemudian legend sama dengan graphic loss, yang mana PLT subplotnya juga diisi 1,22, terus ada label epoch dengan label y-nya loss, terus gridnya true, dan ada legend. Jadi di sini hasilnya yang kami sudah lakukan percobaan, yaitu jumlah data bersihnya 150 baris, jumlah kelasnya 3, bentuk data target setelah one hot coding yaitu 150,3. Lalu lanjut ke percobaan yaitu proses belajar, yang mana epoch 1 itu membutuhkan waktu 278 milisecond dengan akurasi 0,6, lossnya 1. Lalu sampai terakhir ke 50, sampai berlatih sampai 50 kali percobaan, akurasinya nyentuh 0,9, yang mana lossnya cuma 0,2. Lalu valuasi akurasinya yaitu 0,9667 dan val lossnya 0,1708. Bisa dilihat di sini hasil akhirnya yaitu akurasi model yaitu 96,67%, yang mana terlihat di
gambar grafisnya yaitu dia selalu menanjak. Ini membuktikan kalau machine learning selalu belajar setiap kali percobaan. Selanjutnya, step 5, hasil pelatihan model akurasi. Mari kita lihat performa model selama proses belajar. Pada grafik akurasi ini, garis biru adalah data latihan dan garis orange adalah data ujian. Bisa dilihat bahwa grafik terus menanjak naik. Mulai dari epoch awal hingga ke 50, model belajar dengan sangat cepat. Menariknya, garis orange berhimpitan erat dengan garis biru dan stabil di angka tinggi di atas 0,90. Ini menunjukkan model belajar dengan baik tanpa hanya menghafal data. Selanjutnya, hasil penelitian model, tingkat kesalahan atau loss. Hal ini diperkuat dengan grafik loss atau tingkat kesalahan. Grafik menunjukkan kurva yang menurun mulus dari angka 1.0 menuju di bawah 0.2. Penurunan konsisten pada garis biru dan orange ini membuktikan bahwa error prediksi semakin kecil seiring bertambahnya iterasi belajar dan tidak terjadi overfitting yang signifikan. Hasil pengujian model ANN. Setelah pelatihan selesai, kami melakukan ujian akhir menggunakan 30 sampel data yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Hasilnya sangat memuaskan. Kami mencapai akurasi pengujian atau tes akurasi sebesar 96,67% dengan tingkat loss yang sangat rendah, yaitu 0,1708. Artinya, model ini memiliki tingkat kepercayaan atau confidence yang tinggi dan sangat robust dalam membedakan jenis bunga iris. Untuk kesimpulan sendiri, sebagai penutup, kami menyimpulkan 3 poin utama. Yang pertama, keberhasilan model. Model ANN MLP berhasil memetakan pola iris atau dataset iris dengan akurasi 96,67%. Selanjutnya ada arsitektur efisien. Arsitektur yang kami bangun terbukti efisien, mampu convergent ke akurasi tinggi hanya dalam 50 approach. Selanjutnya adalah generalisasi baik. Model terbukti tidak mengalami overfitting dan siap digunakan untuk mengklasifikasikan data bunga baru.